Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Safira, NIM 19050361008. Saya mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pengertian. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek. Yang kedua, dasar hukum. Tidak dijumpai baik dalam Al-Quran maupun hadis nas yang membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme di pasar modal tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang disusun dalam fatwa DSN MUI nomor 276 sampai 277. Selanjutnya ada fungsi pasar modal syariah. Yang pertama yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Kedua, pemegang saham dapat menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, investasi ekonomi dapat ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Dan terakhir, meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada peranan pasar modal syariah. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Begitu juga pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. BAPEPAM memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengaturan, serta pengawasan pasar modal di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah Indonesia masih menjadi yang paling inovatif dan satu-satunya di dunia yang memiliki produk terlengkap dan mengintegrasikan investasi syariah di pasar modal, serta filantropi Islam. Produknya yaitu seperti wakaf saham, zakat saham, sedekah saham, dan wakaf sukuk. Pasar modal syariah ini memiliki sukuk wakaf yang merupakan pertama di dunia. Kinerja pertumbuhan jumlah investor saham syariah di Indonesia sangat signifikan. Dalam 4 tahun terakhir, jumlah investor saham syariah di Indonesia meningkat hingga 536% per Agustus 2020. Investor saham syariah telah mencapai 78.199 investor atau sekitar 5,9% dari total investor saham di Indonesia. Berikut adalah mini research pasar modal syariah. Teman-teman pasti sudah pernah membeli sesuatu di pasar tradisional. Nah, berarti teman-teman telah bertransaksi jual beli. Ini tidak ada bedanya dengan pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli, tetapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, dan reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jika transaksi di pasar tradisional terlihat jelas transaksinya langsung bertemu pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan, sampai yang mengatur dagangan. Bagaimana dengan pasar modal? Nah, jika kita sebagai investor ingin bertransaksi jual beli efek, difasilitasi oleh bursa atau yang dikenal dengan PT Bursa Efek Indonesia. Perlu diingat, kita tidak dapat transaksi langsung karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau disebut scriptless trading. Di sini, yang menjadi supplier dagangan yaitu emiten atau perusahaan yang sudah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa,
Proses selanjutnya dilanjutkan oleh KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPEI membantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan bahwa yang menjual mendapat uangnya dan yang membeli mendapat barangnya. Jadi tidak perlu takut karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Yang terakhir ada KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Perlu diingat, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BEI, KPEI, dan KSEI disebut juga SRO atau Self-Regulatory Organization. Agar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sangat menarik ya, siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk mulai jadi investor di pasar modal. Berikut adalah peta persebaran pasar modal syariah di Indonesia. Jenis produk dari pasar modal syariah yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Pasar perdana merupakan pasar yang dimana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah penawaran di pasar perdana. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public yang tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan oleh bursa efek. Jadi, jenis produk dari pasar modal syariah yaitu ada saham, obligasi atau sukuk, dan reksadana. Di sini saya akan membahas jenis produk dari pasar modal syariah yaitu saham. Zaman sekarang metode keuangan syariah sudah terdengar familiar di tengah masyarakat. Berawal dari hadirnya bank-bank berkonsep syariah hingga produk keuangan syariah seperti tabungan syariah dan saham syariah. Pesatnya metode syariah ini bermula dari anggapan ada riba dalam bunga tabungan yang diperoleh dari pihak bank. Apalagi saham. Banyak orang beranggapan bermain saham atau investasi saham itu sama saja seperti berjudi. Padahal di pasar modal ada juga produk saham yang disebut saham-saham syariah. Kalian tidak perlu khawatir lagi. Untuk investasi, kalian kini bisa memilih saham-saham syariah. Saham-saham syariah di Indonesia sudah memiliki fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, yakni Fatwa nomor 80/DSN MUI/3/2011 yang mengatur perdagangan saham syariah, di mana mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad bai al-musawamah atau jual beli dengan lelang berkelanjutan. Kenapa sih harus investasi saham? Banyak orang beranggapan saham merupakan investasi yang lebih cocok untuk orang berkantong dalam atau orang-orang yang banyak uang. Tetapi itu dulu, sekarang semua orang bisa investasi saham dengan modal terjangkau. Bahkan investasi tak lagi sulit. Investasi saham bisa dilakukan secara online dan pilihannya juga beragam. Salah satunya investasi di saham-saham syariah. Investasi itu penting. Dengan investasi, kalian bisa mewujudkan tujuan keuangan di masa depan, seperti membeli rumah, dana pernikahan, dana pendidikan, dana haji atau umroh, hingga dana pensiun. Investasi saham merupakan investasi yang bisa dibilang cocok untuk dipilih untuk mewujudkan tujuan keuangan jangka panjang kalian. Lalu, modal investasi saham kini makin murah. Bahkan bisa dengan uang sebesar Rp100.000, kalian sudah bisa investasi saham. Daripada menabung, lebih baik nabung saham saja agar uang kalian tidak tergerus inflasi. Tentunya, kalian juga harus paham apa saja ilmu dasar investasi dan paham produk investasi yang kalian pilih. Agar berkah dan halal, tentunya kalian bisa memilih investasi di saham-saham syariah. Yuk mulai investasi. Bagi kalian para muslim, sekarang tidak perlu bingung lagi apakah kalian akan melanggar ketentuan agama apabila ingin bermain saham. Dengan adanya saham syariah ini, kalian bisa mencoba melakukan investasi dengan cara menanam modal pada sebuah perusahaan tanpa khawatir adanya riba. Selamat berinvestasi ya! Itulah sedikit pembahasan tentang jenis produk pasar modal syariah yaitu saham syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.